Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Milan Cahyani dari kelas 5C Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi di sini aku akan ngejelasin terkait mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional dan Perdagangan Internasional. Baik, di sini yang pertama itu ada pengertian hukum ekonomi internasional. Aku mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Institut Hukum Internasional Amerika atau American Society of International Law, yang mana ia mendefinisikan hukum ekonomi internasional itu secara luas mengacu pada semua hukum dan perjanjian internasional yang mengatur terkait transaksi yang melintasi batas negara, serta ketentuannya itu memiliki dampak lebih dari satu negara. Nah, yang kedua itu ada definisi dari perjanjian internasional. Di sini aku mengacu kepada pengertian yang dikeluarkan oleh Profesor Yuval Adolf, yang mana beliau menyatakan bahwa perjanjian internasional itu berarti proses pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara yang didasarkan pada kerjasama ekonomi dan hukum internasional. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan terkait kenapa sih suatu negara itu perlu melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa manfaat kenapa sih suatu negara itu perlu melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang pertama itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi setiap negara itu punya keuntungan masing-masing dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, karena itulah ketika nantinya akan ada kerjasama antar negara, maka negara yang misalkan mampu atau unggul di bidang ekonomi misalkan, dan juga negara yang mampu dan unggul di bidang industri akan kerjasama dan akan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan barang dan jasa. Jadi setiap negara itu nggak selalu mampu gitu untuk memproduksi suatu barang dan jasanya sendiri. Jadi perlu bantuan negara lain untuk menutupi atau membantu mengurangi kekurangan yang dialami oleh negara tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada inovasi dan kreativitas. Jadi setiap negara itu harus mampu berinovasi dan berkembang untuk memproduksi suatu barang dan jasa untuk bersaing di pasar global. Contohnya industri smartphone, yaitu seperti Cina, Amerika, dan Korea yang semakin berkembang dalam memproduksi smartphone itu sendiri. Keempat, itu ada perkembangan iptek. Jadi ketika suatu negara ini bekerja sama dengan negara lain, terutama dalam hal perkembangan iptek, maka negara tersebut akan dapat menciptakan transformasi digital yang sangat cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait definisi hukum ekonomi dan perdagangan internasional dan juga manfaat mengapa suatu negara itu perlu melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.